Halo, kembali lagi bersama saya masak-masak ala Ciwi Catering. Kali ini saya akan mengulas jajanan tradisional khas Semarang yang namanya sentiling. Sentiling ini terbuat dari singkong yang diparut halus, kemudian diberi pewarna untuk memberikan penampilan yang menarik. Sentiling ini ada sejarahnya loh di kota Semarang. Konon pada zaman dulu di Semarang ada festival besar-besaran, itu zaman kolonial Belanda, dinamakan ada namanya festival Tentoonstelling. Nah, itu yang bikin zaman Belanda tahun 1914. Kota Semarang pernah mengadakan expo tingkat dunia, ya pasar malam Tentoonstelling itu, aduh susah banget ya ngecapinnya. So, masyarakat Semarang lebih menyebutnya dengan nama sentiling. Pada saat itu, kudapan berbahan baku singkong ini jadi salah satu buah tangan wajib yang dibawa untuk makanan para tamu-tamunya. Oleh karena itu, pasar malam itu disebut pasar malam Tentoonstelling dan masyarakat Semarang menyebutnya sentiling. Penasaran dengan cara buatnya dan resepnya? Ini dia bahan-bahannya. 1 kilogram ketela pohong, pilih yang bagus ya. Ini ciri-cirinya ketela pohong yang bagus itu kalau dikupas dia sangat mudah dan tidak menempel. Bagusnya ini kalau diparut dia akan tidak mengkal, jadi nanti kalau jadi pun hasilnya akan lembut dimakan. Ada juga cara lain untuk melihat singkong ini bagus atau tidak. Saat kita membelinya di pasar, kita lihat apakah kulitnya banyak terkelupas atau tidak. Kalau kulitnya banyak yang terkelupas, itu biasanya singkongnya bagus. Singkong yang sudah dikupas kita cuci bersih dulu. Sembari menunggu kita menyiapkan resepnya, kita kukus dulu kelapa yang untuk balurannya. Dikukus yang tanak supaya tidak mudah basi, sekitar 20 menitan. Nah, untuk singkongnya biasanya kan diparut ya kalau buat sentiling. Cuman biasanya tuh sekarang tuh males ya buat parutan gitu. Jadi ini saya kasih ide menggunakan blender multifungsi. Tapi sebelumnya saya potong-potong kecil dulu seperti tadi ya, biar mudah dimasukkan ke dalam blender. Blender tidak mudah rusak kalau dipotong kecil-kecil seperti itu. Jadi ada 2 proses pemblenderan. Jadi dipotong kecil dan diparut agak kasar seperti ini menggunakan alat yang untuk parutan sawut gitu. Lalu setelah semuanya selesai, lalu kita blender dengan menggunakan blender yang untuk jus. Jadi memblendernya harus menggunakan air ya. Jadi tadi ada resepnya itu ada air kelapa, dari 1 butir air kelapa muda tadi. Ini kita buat memblender. Selain itu, fungsinya air kelapa muda juga bisa membuat rasanya itu lebih gurih dan legit. Nah, untuk gula pasirnya boleh dimasukkan bersama blender biar cepat larut, atau nanti diaduk bersama adonan yang sudah di blender, adonan tela pohong maksud saya ya. Kalau kita terlalu banyak memasukkan air kelapa di blenderan pertama, mungkin yang kedua dan ketiga tidak kebagian airnya. Boleh disiasati dengan cara ditambahkan lagi ke dalam gelas jus adonan yang sudah di blender tadi. Tadi kan mesti cair banget ya, jadi bisa dicampur kembali. Jadi intinya itu ditambahkan kembali seperti ini supaya dia ada airnya. Jadi jangan sampai menambah air lagi, nanti hasilnya bisa terlalu lembek. Untuk agar-agarnya boleh dicampur bersama ketela yang di blender atau dicampur di mangkok setelah di blender. Hasilnya sama saja. Lalu kita tambahkan sejumput garam dan vanili bubuk.
diaduk rata ya. Oke, ini kelapanya sudah tanak. Jadi kita dinginkan dulu, lalu kita bagi adonannya menjadi 4 macam karena ini mau kita warnai menjadi 4 warna, yaitu ungu, merah, kuning, dan hijau. Cara menimbangnya dibuat simpel aja, cukup dengan pakai centong nasi, dibagi 1 centong rata dulu, kemudian ditambahkan lagi secukupnya sampai rata. Mewarnainya cukup 1 tetes saja ya. Memang pada saat bahan masih mentah seperti ini, kalau diaduk warnanya tidak terlalu terang, tapi nanti kalau sudah terkena panas atau dikukus, itu nanti warnanya berubah lebih tajam. Oke, diaduk rata semua ya. Untuk mengukusnya, saya siapkan tempat plastik yang tahan panas ya. Biasanya di bawahnya ada tulisannya untuk microwave gitu. Lalu adonan pertama yang berwarna ungu ini saya taruh di bawah. Ini ukuran tempatnya 18 kali 14 cm. Nah, ketika sudah agak padat atasnya, itu bisa kita timpa lagi dengan adonan kedua. Untuk melihat padatnya, waktunya itu sekitar 10 menit. Nah, 10 menit berlanjut seperti itu terus sampai adonannya habis. Kemudian nanti yang terakhir dikukusnya sampai 20 menit itu benar-benar matang. Bagian atasnya perlu dirapikan supaya lebih halus dan rata pada saat ditimpa adonan berikutnya. Dirapikannya dengan punggung sendok seperti tadi ya. Oh ya, kadang kita memberikan air di kukusan itu tidak sesuai dengan waktunya ya. Boleh ditambahkan asal nanti airnya tidak melebihi batas dari wadah plastik itu. Jangan sampai pancinya kehabisan air, nanti gosong karena akan mempengaruhi aroma dan rasanya. Nah, ini sudah matang ya, warnanya akan berubah menjadi bening seperti itu. Dan kita tunggu dulu sampai dingin, baru kita balik untuk dipotong-potong. Pinggirnya kita longgarkan dulu dengan pisau, lalu kita balik. Agak bersabar ya, karena ini memang agak lengket. Jadi butuh ketelitian dan kesabaran. Nah, ini sebenarnya nggak dikasih daun pisang juga nggak masalah sih, cuman saya tuh menambahkan daun pisang di bawahnya supaya aromanya lebih sedap karena ada daun pisangnya. Daun pisang yang saya maksud ini daun pisang yang ada di adonan tadi ya. Nah, ini kita buangin dulu supaya nanti tidak ikut termakan. Memotong sentiling ini jangan menggunakan pisau stainless ya. Walaupun sudah dikasih minyak, tetap aja dia lengket. Sebaiknya gunakan pisau plastik atau itu dengan solet. Dan pastikan tangan kita selalu menggunakan sarung tangan biar tidak lengket di tangan. Selain itu, sarung tangan juga selalu menjaga kebersihan makanan yang kita pegang. Nah, untuk bisa dipotong cantik dan simetris seperti ini, kita harus bersabar menunggunya dingin terlebih dahulu. Atau kalau lebih cepat lagi, sentiling yang sudah jadi kita masukkan dulu di kulkas sekitar 30 menit, lalu kita keluarin dan sudah siap bisa dipotong-potong. Memasukkan di kulkas jangan terlalu lama ya. Dikhawatirkan nanti setilingnya akan keras. Nah, sentiling yang sudah kita potong, kita balurkan ke dalam kelapa yang sudah dipanasin tadi. Kelapa yang sudah dikukus dengan tanak itu bisa tahan 12 jam lebih.
Ini sudah saya uji coba, bisa nyampe 18 jam. Jadi saya bikin siang, paginya jam 7 malam, jam 7 pagi saya makan masih baik-baik saja. Waktu itu saya mengukus kelapanya itu jam 12 siang. Kemudian di pagi hari saya mencoba memakannya lagi, ternyata masih oke dan baik-baik saja. Wow, keren banget ya. Jadi jangan lupa dikukus yang benar-benar tanak. Minimal itu 20 menit, minimal ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mungkin bisa menambah ide untuk usaha. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Thank you.